Oke, sekedar sedikit gambaran tentang kondisi di sini ya, mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kita di Sumatera Barat. Pertama, terkait perkembangan kasus COVID di Australia. Kasus COVID di Australia sebetulnya dari segi jumlah cukup banyak juga ya, sekitar total saya kira mungkin ada di angka sekitar 3 ribuan sekian ya. Tapi per hari ini yang pasien yang berada di rumah sakit total di Australia itu hanya 50 orang. Di negara bagian di mana saya berada, yaitu Australia Barat, itu nol sama sekali. Jadi tidak ada sama sekali warga yang sedang dirawat gara-gara COVID di Australia bagian Barat. Selama 2 minggu terakhir, itu pertumbuhannya nol. Jadi sudah tidak ada lagi orang dengan kasus positif COVID selama 2 minggu terakhir. Oleh karena itu, mulai minggu lalu sebetulnya pemerintah Australia sudah mulai melonggarkan PSBB. Yang sebelumnya itu sekolah dianjurkan untuk jadi di masa pemberlakuan COVID itu dari 1,5 bulan yang lalu, sekolah itu dianjurkan untuk hanya menerima siswa yang orang tuanya memang tidak bisa mengasuh di rumah. Jadi dianjurkan kalau misalnya orang tuanya misalnya bisa bekerja dari rumah, bisa mengasuh anaknya, maka anaknya dianjurkan agar sekolah dari rumah. Tapi bagi yang tidak bisa, itu boleh ke sekolah dengan syarat mereka sehat. Kampus secara keseluruhan itu tutup, kecuali untuk layanan riset dan perpustakaan. Riset itu juga hanya untuk yang pasca sarjana, jadi misalnya yang membutuhkan lab, mereka tetap memiliki akses kepada lab, tetapi kelas semuanya sudah online. Sampai sekarang, bahkan kemungkinan besar sampai semester pertama tahun ini, atau setelah bulan September. Sampai akhir tahun kemungkinan semua kelas, belajar di kelas juga akan tetap online. Itu. Terkait kebijakan PSBB, sebelum minggu kemarin, semua keramaian itu dilarang tanpa batas, ya, tanpa batas. Artinya lebih dari satu orang itu dilarang. Jadi bahkan mobil yang dinaiki oleh 2 orang itu harus menunjukkan bukti bahwa orang kedua selain sopir itu adalah orang yang berasal dari satu keluarga. Jadi kita kalau pergi itu harus bawa semacam surat kartu keluarga begitu untuk menunjukkan bahwa orang yang bersama kita adalah keluarga kita dan tinggal satu rumah. Kalau tidak, maka kita bisa kena denda. Dendanya itu besar, $5.000. $5.000. Dan itu banyak yang kena. Kemarin-kemarin itu, banyak yang kena. Jadi bukan sekedar sebuah ancaman bahwa mereka akan kena, tapi memang diberlakukan. Kemudian semua tempat keramaian seperti pub, restoran, gereja, masjid, semuanya libur, ditutup tanpa ada pengecualian. Jadi di tempat saya, masjid semenjak 1,5 bulan yang lalu sama sekali tidak boleh dibuka. Sama sekali tidak. Sama halnya dengan gereja. Kegiatan pernikahan sebelum minggu lalu itu hanya diizinkan dihadiri oleh 3 orang. Pernikahan dan pemakaman hanya boleh dihadiri oleh maksimal 3 orang. Nah, mulai minggu yang lalu ketika pertumbuhan COVID itu sudah nol, itu kemudian baru dilonggarkan. Mulai minggu kemarin itu perkumpulan orang berkumpul, apakah di luar maupun di dalam ruangan, itu sudah dibolehkan 10 orang. Tetapi itu baru untuk kegiatan non-bisnis. Jadi restoran dan segala macam itu tetap belum buka. Masjid itu juga belum buka. Gereja juga belum buka. Sholat tarawih juga belum boleh sampai sekarang. Tapi per hari ini, tadi mulai diumumkan tentang pelonggaran lebih lanjut,
bahwa perkumpulan lebih sampai dengan 20 orang itu mulai diizinkan minggu ini. Jadi kami berencana minggu depan itu sholat Id-nya akan dibagi per 20-20. Jadi satu hari itu akan sangat banyak sekali sesi sholat Id, mulai dari pagi mungkin sampai sore bahkan saya kira. Karena cukup banyak masyarakat Muslim juga di sini. Dan khotib dan imam juga akan sangat sibuk di sini, karena maksimal satu kali sholat itu hanya boleh 20 orang. Itu. Gereja juga boleh 20 orang. Restoran, gimnastik itu juga sudah boleh, tapi harus reservasi. Maksimal 20 orang pada saat bersamaan dengan jarak 1,5 meter per orang di dalam satu restoran. Dan itu luar biasa, per siang tadi saya dengar berita, itu reservasi untuk semua restoran rata-rata penuh sampai bulan Juli. Itu baru dari pagi diumumkan, siangnya itu sudah penuh sampai bulan Juli, maka penuh sampai bulan Juli. Dan banyak lagi. Poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa satu, saya kira secara umum kebijakannya mungkin tidak akan jauh berbeda dengan di negara kita. Saya kira di negara kita kan juga dilarang ya masjid, gereja untuk dibuka, kemudian mungkin juga tempat bisnis ya kayak restoran dan segala macam. Mungkin nanti teman-teman di Indonesia bisa update terkait bagaimana kebijakannya. Cuman hal yang berbeda saya kira adalah soal bagaimana ini dilaksanakan, bagaimana ini dipantau dan diawasi. Tentu saja tidak fair kita membandingkan Indonesia dengan Australia. Australia negara maju, kita masih berjuang untuk bisa sampai ke sana. Tetapi bahwa pemerintahan yang efektif itu ternyata berkontribusi sangat besar bagi pelambatan penyebaran COVID. Kita bisa lihat kasus negara-negara dengan governance yang tinggi, pemerintahan yang efektif, dalam tanda kutip pemerintahan kuat yang bisa dalam tanda kutip lagi memaksakan kebijakannya kepada masyarakat, maka tingkat perlambatan penyebaran COVID signifikan. Saya kira itu cukup umum ya. Kemudian yang kedua, bahwa di satu sisi pemerintah memiliki regulasi dan kemudian bisa melaksanakannya dengan baik, di sisi lain masyarakat di Australia karena pendidikannya tinggi, Human Development Index-nya tinggi, kesadaran dan pemahaman mereka terhadap dampak COVID dan kemudian dampaknya terhadap kehidupan mereka juga sangat tinggi, sehingga tanpa harus ada paksaan mereka mengikuti anjuran dari pemerintah tersebut. Kalau misalnya di negara kita banyak kasus orang melawan misalnya ketika disuruh untuk tetap di rumah, di sini ada juga satu dua kasus ya, tapi tidak meluas. Kemudian juga sangat banyak inisiatif di tingkat masyarakat sendiri untuk memastikan orang mematuhi kebijakan social distancing, kemudian juga PSBB tadi itu. Sebagai contoh misalnya minggu lalu itu saat saya bersepeda, saya sendirian bersepeda, kemudian di tengah jalan saya menemukan ada orang yang lebih cepat bersepedanya daripada saya, bule waktu itu, dan kemudian saya mengikuti dia. Kalau Bapak Ibu yang sering sepedaan, biasanya kita kalau dalam rombongan itu kan bisa lebih cepat sepedaannya. Dengan harapan bahwa saya bisa mengikutinya sehingga bisa bersepeda lebih cepat. Saya mengikutinya mungkin dalam jarak sekitar 2-3 meter. Tapi setelah dia sadar bahwa saya di belakang, saya disemprot. Saya disemprot, dimarahin, dalam tanda kutip ya. Kenapa saya mengikuti dia? Apakah saya tidak sadar bahwa ini kita dalam masa PSBB? Seharusnya saya nggak boleh sedekat itu dengan dia. Padahal sebetulnya kan yang dalam bahaya saya, karena saya yang di belakang. Jadi kalau dia itu terinfeksi dan dia batuk misalnya, bersin misalnya, dan bersinnya kena ke saya yang kena gitu. Jadi sebetulnya dia tidak punya, seharusnya dia nggak usah peduli saja, karena pada akhirnya saya yang akan menderita. Tapi ini cerminan bahwa ada kepedulian seperti itu,
walaupun aku nggak punya urusan dengan kamu, tapi kalau kamu sakit nanti, potensi kamu menularkan yang ke yang lain itu besar gitu. Jadi maksud saya bahwa uh, konteks pemahaman masyarakat yang baik tentang apa itu COVID dan apa dampaknya, itu juga akan sangat membantu pengurangan-pengurangan tersebut. Nah, dan kalau kita lihat sekarang ini perkembangan di Australia setelah pelonggaran ini terlihat sekali antusiasme orang, kebahagiaan orang, terasa sekali bahwa apa namanya kebersamaan itu memang sangat berharga. Orang mulai ngumpul di taman-taman. Tadi pagi saya keliling itu taman-taman mulai penuh, walaupun itu tetap terjaga ya maksimal hanya dalam konteks dalam jumlah 20-20 begitu. Itu sedikit konteks di Australia yang ingin saya sampaikan.